Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah pangeran dari Kazakhstan. Beliau adalah pengguna motor Kawasaki W175. Beliau adalah pemain futsal andalan KPIC. Kepada saudara Mulkiansah, silahkan memperkenalkan diri. Oke, dari mana ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nama ini kita pakai bahasa formal atau bahasa biasa aja? Bebas, bebas. Bahasa biasa aja, kan? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama gua, nama panjangnya sih Mulkian Sahasidik ya. Bisa dipanggil Ian, Ians atau enggak Gans. Biasanya sih gitu kalau teman-teman gua, teman-teman pondok dulu alumni. Iya, terus? Ya emang gua rada aneh sih gitu. Nah terus ya gue sekarang ini menduduki kuliah di kelas KPI 3C ya, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, gue anak pertama dari 2 bersaudara gitu, dan tinggal gue di Bekasi. Dah? Udah sih gitu aja. Oke. Kalau 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 mau tahu lengkapnya bisa WA gue aja gitu. Nanti nomor WA-nya gue taruh di atas dah. Di bawah lah. Oh, di atas. Oke, Yan, sebelum lanjut ke obrolan yang lebih santuy, biar gue jelasin dulu peraturan di mini podcast Masa Lampau 19. Iya, gimana Dan? Peraturan pertama, tidak ada. Mini podcast Masa Lampau 19 adalah lambang dalam berbicara, dalam kebebasan berbicara. Peraturan kedua, bila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Artinya bebas, Yan. Lu mau ngomong sesuatu yang sensasional, silahkan, asalkan lu bisa bertanggung jawab. Lu mau ngomong kayak robot, silahkan, asalkan lu tahan di judge. Lu mau ngomong segala macam, silahkan. Kita santuy aja. Pokoknya lu mau ngomong apapun, gue bakal ladenin. Oke, peraturan sudah selesai. Iya sih, emang gue mau. Ya, terus gimana? Lanjut. Oke, peraturan sudah selesai. Mari kita lanjut ke pembicaraan yang lebih biasa lagi atau lanjut ke flow dalam pembicaraan. Gue denger katanya lu nikah siri, Yan. Ustad, ini fitnah dajjal dari mana ini? Gue tuh, gue tuh deket sama cewek aja kagak. Tanya dah. Iya, maksudnya deket sama cewek sih iya. Ya walaupun temen biasa doang. Tapi kalau apalagi nyampe nikah siri, anjir, gue deket sama cewek aja nggak terlalu deket gitu. Nyampe nikah siri, ya ini fitnah dajjal dari mana ini, anjir? Aduh, Masya Allah. Tapi gue ngeliat status lu deket sama anak tarbiyah, Yan. Oh itu iya. Lah kenapa jadi spesifikasi ke pernikahan gini deket-deket? Nah, Iya sih, deket gue sama anak tarbiyah. gue tuh, Yan, boleh cerita sedikit ya? Gue tuh rada kagum sama anak-anak KPIC. Lu inget gak waktu gue nginderin nanya ke teman-teman, lu nikah umur berapa? Gue pernah ke cowok, Yan. Gak tau lu ketanya atau belum ya. Tapi anak-anak KPIC tuh gue kagum, Yan. Mereka ngejawabnya kayak pakem banget gitu, Yan. Hah, gimana tuh? Lu nikah umur berapa? 25. Dan rata-rata 25. Mungkin ngikutin sunnah Rasul kali ya. Lah kan emang usia mapan pernikahan laki-laki itu setahu gue umur 25. Karena di umur 25 itu pertama semuanya tuh udah dipersiapkan dari pendidikan ataupun dari materi keuangan juga udah dipersiapkan. Dan emang di umur 25 itu masa-masanya birahi-birahinya tuh sedang membara gitu. Masa-masa birahi sedang membara. Jadi ya maksud gue di sini, daripada kita melakukan suatu hal yang dosa, lebih baik kita menghalalkannya gitu loh. Ya dengan wanita yang tepat. Maksudnya dengan wanita yang tepat tentunya kan. Nggak pengen gitunya Iya. doang. Iya, kenapa rata-rata sekarang cowok-cowok zaman sekarang tuh ya nikah di umur seusia segitulah. Karena kan kalau misalkan zaman dulu kan lu nikah nih ya di umur berapa sih, 16 tahun juga lu pasti udah boleh nikah. Bahkan di umur 10 tahun udah boleh nikah. Karena apa? Mereka mikir nggak ke depan untuk
seperti hal tentang pendidikannya gimana, untuk kedepannya gimana, yang mereka pikirkan ya udah nikah aja kalau misalkan emang lu udah siap ya udah silakan gitu. Tahu gue sih gitu diceritain sama orang tua gue, dari nenek gue juga gitu. Nenek gue juga nikah umur belasan tahun ya. Apa orang tua lu? Nenek. Oh nenek. Kira dari gue lu. Yan, Nenek lu. lu kesibukan Gila sih, ngapain keren. aja selama PSBB nih? Sejak awal PSBB aja, kesibukan ngapain aja? Kesibukan gue apa ya, banyak sih, kayak kuliah, tidur, makan, ataupun bantuin orang tua sih, bukan itu. Dan lu pasti nggak tahu kan kalau misalkan gua ya dalam pikiran lu ataupun siapapun, kayak misalkan orang kayak gua nih sibuknya paling cuma tidur, kuliah atau apapun. Sedangkan lu nggak tahu kalau misalkan apa sih, orang tua gue itu kan seorang pengrajin tempe ya. Nah gua di situ tuh itu apa sih namanya, ikut bantuin bikin tempe. Terus setiap jam 2 malam itu gue bantuin dagang. Iya gue. Ya gitulah. Ya kayak gue ya, modelnya sama-sama gitulah. Kesibukan gue itu dari sore nyampe malam. Sedangkan kebanyakan orang itu ngelihat dari pagi nyampe sore. Iya ya, ngerti. Gitu. Jadi jadi ya gitulah kesibukan gue mah, biasa-biasa aja. Lu berarti jadi direktur utama dari PT bapak lu ya? Direktur utama. Ya model-modelnya Ya, gitulah. nggak tahu sih kalau dibilang direktur utama, bukan direktur utama tapi bos muda. Kesel banget dengernya gue. Kesel banget. Yan, ngomong-ngomong bantu orang tua, gue juga modelnya sama Yan. Gue juga semenjak PSBB ya sama ngebantu orang tua. Orang tua gue dagangan, warungan gitu. Iyalah. Dan gue yang nungguin. Dulu juga pas orang tua gue usaha lain, gue juga sama ngebantuin. Sometimes orang-orang ngeliat kan kita pas nganggur doang. Di sisi lain kita sibuk juga ngebantuin orang tua. Kadang yang kayak gitu yang gak kenilai. Dan gak apa-apa sih, biarin aja. Ya sebenarnya kan kita ngelakuin hal itu kan bukan karena yang dinilai, karena Iya. emang pertama bukan keinginan kita, tapi keinginan orang tua kan pasti. Tapi di situ kan timbullah benih-benih benih-benih yang apa namanya, muncullah benih-benih keinginan lu juga untuk membantu orang tua. Di sisi lain lu sadar lah, wah gue nggak mau jadi beban orang tua, gimana caranya gitu, walaupun bantu sedikit gitu. Nah kan kembali lagi kepada persepsi masing-masing gitu. Iya sih Yan. Kadang gue juga ngerasa tau Yan, iya. di umur 20-an tuh terus belum ngasilin uang secara pribadi gitu ya. Anjir, gue ngapain aja selama 20 tahun gitu. Dibandingin sama orang-orang zaman dahulu gitu ya. Orang-orang zaman dulu nomor 16-17 udah berani ngerantau, udah berani dagangan segala macem, udah berani, wah gila-gila sih. Ya gue ngapain gitu. Ya paling cuma ngenyam pendidikan doang, alhamdulillah itu. Cuman gue ngerasa seharusnya diri gue bisa lebih aja sih. Sometimes kita ngerasa diri kita kurang aja kan. Lu gitu gak sih? Sekarang gini deh Dan, gue nanya ke lu, emang di setiap pendirian orang, masing-masing orang itu sama gitu, harus menghasilkan duit? Semua orang tuh harus menghasilkan duit, semua orang itu harus pinter, semua orang itu harus bisa ngelakuin A, B, C gitu? Enggak kan? Jadi menurut gue, apa yang lu lakuin itu adalah suatu hal yang terbaik buat diri lu sendiri gitu. Lu jangan merasa minder ataupun insecure ngelihat orang lain, kok orang lain bisa gue enggak gitu, ataupun orang lain kok bisa kayak gini gue enggak gitu. Menurut gue suatu hal yang lu lakuin adalah suatu kebanggaan buat diri lu juga gitu. Lu bisa melakukan hal ini, itu sebuah perlakuan yang bagus gitu, selama perlakuan itu positif. Kalaupun perlakuan itu negatif, ya jadiin pelajaran aja buat kedepannya. Kan apa namanya, guru terbaik itu adalah pengalaman sendiri kan. Experience ya. Iya.
Anjay. gitu. Asik gak tuh ya, anjir. Asik. Gue sebijak gitu ya kalau ngomong. Tapi padahal mah bacot-bacot doang. Ngelakuin kagak gitu. Aduh. Yan, lu Ya Kak. gitu lah manusia. Ya gitu. Iya sih. Ya mungkin gue terpengaruh sama Kenapa? teman-teman gue yang rata-rata udah kerja. Makanya gue ngerasa minder bahwasanya gue belum ngasilin uang atau belum apa. Soalnya rata-rata teman-teman gue di desa Yan itu yang kuliah jarang, sedikit bahkan. Rata-rata kerja dulu. Teman-teman SMA gue yang di Bandung juga kebanyakan Iya. kerja dulu baru kuliah. Artinya mungkin gue ke bawah arus aja tanpa disadari. Tapi bagus sih ucapan lu. Apa yang dilakuin sama lu saat ini mungkin yang terbaik buat lu. Wis, Ian the motivator. Ya bagus lah. Iya dong. Bagus lah. Emang itu kenyataannya ya. Kalau Iya. emang kenyataannya berarti itu sama dengan realita. Kalau realita ya sudah terjamin gitu. Gitu. Ini ngomong-ngomong setiap pembicaraan di screenshot gitu ya, Dan? Enggak, yang di IG tuh cuma dipotong. Oh enggak. Cuma bagian-bagiannya doang. Oh dipotong. Kalau fullnya di YouTube ada. Gitu sih. Yan, Ya menurut gue gitu tentang kehidupan. hmm, Gimana. lu kangen gak sama anak-anak kelas? Apa ya? Gue sih biasa aja. Sombong lu ya. Kangen. Maksudnya, cuy, bukan masalah sombong, cuy. Yang dikangenin di sini tanda tanyanya itu lu menuju terhadap apa dulu. Makanya gue nggak mau ngomong seolah-olah kangen. Ngerti nggak maksud gue? Iya, yang ngerti-ngerti. Lebih ke spesifikasi konteks kan. Modelnya gitu lah. Iya. Ya gini aja lah. Jadi kalau misalkan kita Lu kangen gak sama suasana kelas belajar bareng gitu? kalau suasana kelas sih gue kurang kangen. Tapi kalau suasana bercandanya baru gue kangen. Bukan dalam konteks bercanda, bukan di kelas doang ya, tapi di luar kelas. Itu yang gue kangenin. Gue sebenarnya sukanya bercanda bukan belajar. Bagi gue belajar penting. Cuman kan itu apa sih menurut gue sesuatu hal yang kurang pas lah buat diri gue, karena gue tuh anaknya sukanya yang kegiatan-kegiatan di luar gitu. Ibaratnya kalau di Steven gitu otak kanan ya yang jalan ya, atau otak kiri sih? Iya, otak kanan. Otak kanan. Iya gitulah. Berarti lu lebih, tapi ya mungkin karena lu belum nemu apa yang lu senengin terus lu pelajarin ya, makanya lu ngomong gitu. Ngerti gak sih? Emang gue pada dasarnya nggak seneng sama pelajaran, Dan. Gue tuh kagak seneng sama materi-materi. Gue tuh nggak seneng sama materi-materi. Paling benci gue sama materi. Ya terus ngapain lu kuliah ya? Kebanyakan ABC. Iya, gue kuliah itu gue tuh sebenarnya merasa beruntung aja dapet. Gue tuh kemarin waktu gue dapet perkuliahan kan gue lewat jalur SPAN ya. Nah itu gue cuma iseng-iseng doang. Gue sebenarnya nggak tahu tuh SPAN PTKIN apa, UIN Bandung itu apa. Jujur, sumpah dah, gue kagak tahu dulu. Soalnya kan gue kan dulu di pondok ya, yang jauh dari internet gitu. Maksudnya, nah gue itu emang bener-bener baru tahu banget. Walaupun dikasih tahu, nah cuman kan gue orangnya batu gitu ya, nggak mau nyari tahu gimana gitu. Kalau dikasih tahu ya udah gue betul, cukup tahu aja gitu. Iya, ngerti. Iya, dan pas gue daftar, gue cuman iseng-iseng doang, ini kuliah ya. Tujuan awal gue tuh sebenarnya nggak mau kuliah, Dan. Ngapain? Tujuan awal gue itu pengen masuk kedinasan gitu, akpol. Itu tujuan awal gue. Cuman gue ngelihat pas mau tes, kayaknya pertama apa ya, dilihat dari nilai ujian nasional gitu ya. Nilai ujian nasional gue hancur gitu. Jadi gue ngerasa wah kagak cocok banget gue. Sedangkan
gue ada kesempatan di Bintara, tapi gue gak mau. Soalnya kenapa? Kebanyakan duit masuk kayak gitu tuh. Bintara tuh apaan sih, Yan? Itu Bintara tuh yang di daerah Jakarta tuh, nama daerah Jakarta. Bintaro. Oh, Bintara. Bintara itu sebuah akademik pendidikan di maupun di militer maupun di kepolisian. Itu tingkatnya apa ya, ibaratkan kayak prajuritnya gitulah kalau nggak salah. Ngerti. Iya, Tapi gue ngeliat status lu udah mulai belajar lagi buat tes polisi gitu. Kalau keterima polisi lu gimana, Yan? Bakal ninggalin kuliah dong? kalau keterima polisi gue nggak bakal gue terima sekarang. Gue udah berubah pikiran. Kenapa, Yan? Kenapa? Ya gue karena ngelihat keadaan sekarang yang begitu, lu tahu sendiri kan. Maksudnya gimana? Gak ngerti gue. Gue tuh nggak mau masuk di sebuah ranah yang emang kelihatannya tuh kurang baik gitu. Iya ngerti kali ini baru. Walau ya ini sangat sensitif loh dan harus ditit gitu. Dan Oh, sebutin aja nanti gue potong. Nggak usah deh, malas gue potongnya. Nyampe mana tadi? Nyampe tentang kepolisian ya. Iya, gue ngelihat sekarang apa sih namanya, bahwa komitmen di awal seorang polisi itu udah nggak sesuai. Gue jadi kurang serak gitu. Oh, ngerti. Jadi intinya lu kurang yakin kalau lu mau masuk polisi gitu. Iya, soalnya ya gitulah. Sangat sensitif aja gue kalau ngomong. Ya, terus kalau polisi lu coret di daftar list lu mau ngapain ke depannya, Yan? Paling apa ya, nggak tahu udah. Gue belum nemuin apa yang gue inginin. Baru gue melakukan suatu hal perjalanan yang panjang. Gue ingin merasakannya aja gitu, nggak mau neko-neko dulu. Karena apa, dan karena gue itu baru ibaratkan ayam itu baru menetas anjir. Soalnya kan gue 6 tahun di pondok, sedangkan gue liburan itu dalam 1 tahun dalam 1 semester itu cuma 1 bulan. Terus gue tuh di pondok itu nggak boleh izin keluar sehari 2 hari gitu, nggak boleh. Harus bener-bener pas liburan doang gitu. Dan gue baru tahu dunia luar. Intinya lu baru Jadi tahu gue pengen realita nikmatin kan? aja dulu. Intinya gitu kan? Lu baru tahu realita dan sebagainya. Iya, sama aja kayak gua pas SMA kelas 1. Gua baru tahu realita bahwasanya hidup gua yang enggak selamanya mulus. Pelajaran yang gua ambil enggak selamanya mudah dan sebagainya. Sometimes kita kaget ya nama realita. Tapi gua yakin setiap orang tuh bakal nemu alur pada realitanya masing-masing dan enggak boleh disamain. Ngerti enggak sih? Ada yang ini jadi ini, ada yang itu jadi itu, dan lu nggak boleh maksa. Iya, pasti semua orang itu punya jati diri masing-masing. Nah, pertanyaannya, gimana kita perkiraannya lu bakal nemu alur tersebut kapan, Yan? Masalahnya lu umur udah 20 tahun loh. Masa belum nemuin alurnya? Gue masih 19. Oh, 19. Gue masih 19. Kirain 21 gitu. Iya. Apaan 21 mah Iksan, enggak deng. Iya, pertanyaannya kapan lu nemu alurnya? Ya, mungkin nanti kalau misalkan gue udah aktif dari segala hal. Kan sekarang ini kan gue emang bener-bener nikmatin masa-masa gue yang baru lulus gitu loh, maksud gue. Iya, ngerti. Gitu. Ya makanya gue lebih milih kuliah pulang gitu. Terus tugas bodo amat, nanti ujung-ujung gue minta tolong ke Husna. Nah,
Iya, yang ngerti gue. Intinya lu masih nyari lah gitu. Dan lu nggak tahu kapan. Iya, bukan bukan masih nyari, dan gue masih nyantai. Oh, berarti belum mau nyari. Belum. Dan lu. Gila lu. Tapi gak apa-apa sih. It's fine juga, gak ada masalah. Cuy, Mm-mm. cuy, hidup itu harus lu nikmatin, cuy. Ya iyalah, Bukan pasti. lu bikin pusing. Pastilah. Ya walaupun harus nikmatin, tapi orang-orang bilang ya lu harus tahu kedepannya harus gimana. Ya itu kehidupan lu, bukan kehidupan gue gitu. Kehidupan gue ya begini, selama apa yang gue jalanin senang ya udah gue jalanin. Daripada misalkan gue punya satu tujuan, gue punya satu cita-cita, misalkan gue pengen lulus dengan nilai kumlot. Nah di situ gue harus bener-bener belajar terus, tapi lu kagak bisa nikmati suasana. Lu mending milih mana? Nikmati suasana, enjoy, tapi perjalanan kuliahan lu lancar, atau lu tergesa-gesa untuk dapat nilai kumlot tapi lu nggak menikmati sedikit pun di kehidupan lu. Oh, yang ngerti gue. Ngerti. Lu mending milih mana? Gue tanya. Gue gak bakal bisa milih. Gue bakal pilih keduanya. Oh, bakal milih keduanya. Iya dong. Gimana sih manusia? Manusia serakah ya. Iya disuruh dong. milih satu malah milih dua. Iya ya, emang gitu soalnya biar imbang aja. Tapi gua pernah sih ketemu tipe-tipe orang kayak lu. Gua waktu SMA banyak kan temen-temen tipe kayak lu, dan bikin surprise gitu. Tahu-tahu udah jadi marketing dari PT ini. Seriusan? Gitu ya? Seriusan? Iya sih. Ya, siapa tahu lu jadi direktur kedepannya gitu kan. Direktur film apa gitu. Lah ngapain jadi direktur kan gue udah jadi bos. Iya, terserah lu. Iya. Iya, Dian. Keren sih, keren kan. Hidup itu harus pede aja, dan mantap. Ya walaupun malu-maluin, tapi lu harus yakin sama diri lu gitu. Iya. Karena ya enggak Adlan enggak lah. Lu jadi kok ngarahnya ngomongin ke si Adlan sih? Gue ketawa mulu kalau ngomong si Adlan, bro. Oh iya, salah kan gue ngikutin peraturan di podcast lu. Bebas ya, ngomong apa aja. Siap. Iya, bebas. Santai aja. Yan, menurut lu ya KPIC tuh asik gak, Yan? Menurut gua KPIC kurang asik. Ya asiknya berapa ya? 60% lah. Soalnya kalau menuju ke 100% itu menurut gua susah gitu. Soalnya kita dan gak bakal ada ya kamu. Cuman cowok-cowok. Iya, cowok-cowoknya doang gitu. Pun cewek juga sedikit ya, enggak bakal ada. Menurut gue ada sih di KPID, kata gue yang seru mah. Cewek cowoknya seru. Ya itu kan karena lu yang ngeliat kata ya. Kata menurut lu gitu. Oh iya. Tapi iya sih. Gue sependapat sih sama lu. Bukan kurang asik sih, lebih tepatnya, Yan. Belum ketemu tempo asiknya aja. Karena kelihatannya masih pada jaim-jaim, bro. Yang jamet pada ngaku keren, yang gak jamet malah pada jadi jamet, yang biasa aja malah pada ngumpet. Seharusnya pada show on semua kan biar enak. Cuman kayaknya perlu waktu, Yan. Perlu waktu kayak gitu teh. Ditambah kita pandemi kan, kepotong waktu biar ngenal masing-masing ke setiap temen. Jadi ya kayaknya makin susah deh ketemu alur asiknya. Dan tiap orang beda-beda kan. Gimana ya? Kalau untuk masalah seru-seruan mah ya banyak cara sih menurut gua. Cuman kata gua KPC sih udah seru gitu, dan udah seru. Udah seru, terus udah kompak juga sih menurut gua. Iya. Yan, lu kok gemukan sih, Yan? Kompaknya. Lu gemukan sih? Masa? Iya. Enggak. Gua pas awal PSBB turun 5 kilo atau ya? Gak bohong.
Ini filter ini. Pala lu yang mana ada filter kayak gitu. Serius Anda filter? Lu gemukan. Lu kayak siapa ya? Di kelas tuh kayak siapa yang gemukan? Si Ilyas nambah gemuk. Emang bukan gue. Iya gemuk. Ya, Dan. Gak apa-apa Dan. Terkadang hidup itu harus diketawakan. Harus diketawain. Ketawakan lagi. Kaku banget gue. Ya gitu. Tapi Yan, Nah, lu pelajaran di kuliah ada yang seneng nggak? Satu matkul. Yang paling lu senengin apa dah? semua matkul gue seneng. Yang gak gue seneng itu hadis. Gue kagak bisa, orang gue kagak tahu tentang hadis, jadinya gue nggak seneng. Oh, iya. Yang paling disenengin apa? Paling disenengin dah. Semester berapa? Semester 1 dah. Semester 1 apa ya? PKN. PKN. Iya. Gara-gara? Gara-gara pertama apa sih? Dosennya pertama gara-gara pembawaan materi dari dosennya sih. Terus juga karena dosen itu membawa materi dengan enak ataupun santai gitu, udah itu tuh memberi hawa-hawa positif buat mahasiswanya sih, biar lebih aktif gitu. Jadi dosennya kayak mengayomi gitu ya. Iya. Emang masih muda banget sih ya. Enak jadinya. Walaupun di PKN gue nggak tahu tentang pasal-pasal apa, tapi di PKN itu untuk apa sih namanya, untuk menjawab dengan pemikiran yang logis itu masih bisa gitu. Nggak kayak hadis kan itu terlalu sensitif banget gitu ya, dan emang harus bener-bener apa sih, bener-bener menurut hadis riwayat inilah, hadis riwayat itulah gitu. Iya bener. Kita harus ngikutin alur bener-bener banget kan, nggak boleh keluar alur, dan emang harus gitu. Tapi memang gitu sih. Kadang tantangannya di situ kan. Iya emang begitu. Yaudah gini deh, gua tanya lagi nih. Lu nikah mau umur berapa? Kok nikah sih? Oh, kalau gue umur 24. Seriusan? Iya serius, 24. Soalnya gue udah, bukan gue sih, orang tua gue pertama udah nyiapin, dan gue tinggal ngejalanin gitu. Karena kan gini, Dan, gue anak satu-satunya di rumah ini. Katanya 2 bersaudara. Soalnya adik gue itu dititipin di kakak mama gue tuh ya belum bisa punya anak gitu dari bayi. Oh jadi iya ngerti. Satu-satunya di sini. Ngerti gue. Lu seriusan Yan nikah umur 24? Berarti diri lu merasa udah siap dong, asa mental, asa finansial, cobaan segala macam yang ada. Lu keren juga Yan. Gue untuk sekarang gue belajar dari orang tua gue. Belajar tuh sebenarnya nggak usah jauh-jauh dari kehidupan sekitar aja gitu yang kita pelajarin. Berarti lu banyak sih yang gue dapat pelajaran. Berarti lu udah merasa siap karena lu udah dapat bekal baik pelajaran maupun finansial dari orang tua lu. Lu enak banget Yan. Lu enak banget segitu mah. Udahlah ya. Temen gitu. Masalahnya temen gue ada yang nikah gara-gara kebelet Yan. Lu ngerti kan kebelet? Iya kebelet. Iya ngerti gue. Wajar sih Dan, wajar. Hah? Ya enggak lah. Ya iyalah. Weh, lu kebelet kayak gini. Ya lebih baik cepet-cepet dinikahin lah. Oh iya, pelampiasannya biar jelas ya. Iya, pelampiasannya biar jelas, nggak di kamar mandi pakai sabun dibolongin gitu. No. Ataupun nyari di aplikasi micet gitu. Iya sih, zaman sekarang ngeri banget, jalan menuju maksud kayak banyak banget ya. Ngerti gak sih?
Nah, bukan zaman sekarang, itu udah dari dulu, dan cuman kitanya aja yang baru tahu, karena kita kan masih anak-anak. Tahu apa sih lu? Gitu. Ya, Yan. Banyak jalur-jalur maksiat tuh banyak dari dulu. Karena kitanya aja yang baru menduduki masa ini gitu. Masa yang spesial gitu. Kenapa spesial? Soalnya kita di sini tuh diarahin, bukan kita sih, diri kita sendiri mengarahkan, wah diri gue tuh harus kemana gitu. Makanya di sini kita banyak ujian. Sebenarnya itu bukan kenikmatan yang kayak gitu, itu namanya ujian. Betul. Siap, Pak Ustadz. Siap. Ian Fauzan, bukan Adlan. Gue nggak senang aja. Ian Fauzan, bukan Adlan Fauzan. Aduh, Adlan. Ntar lu, gue mau nanya apa lagi ya? Yan, Apa? anak kelas laki-laki yang paling lu kagumi apa, Yan? Siapa, Yan? Yang paling gue kagumin siapa ya? Terus kata gue sih, siapa sih? Adlan kata gue. Ya, terus karena Pertama, dia jiwa sosialnya ada. Kedua, dia tuh anaknya berani melawan rasa insecure-nya dia, insecure di diri dia, dengan cara dia tetap tersenyum dan dia tetap konsisten apa yang mau dia capai gitu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Mentalnya kuat ya, beda sama kita gitu. Iya, mentalnya kuat walaupun sering dihujat, dia tetap aja tersenyum. Murah senyum anjir Adlan. Nih lu hujat Adlan aja dah, misalkan Adlan lu nggak jelas banget sih ngirimin SW tentang kajian-kajian nih. Emang lu sendiri udah. Cuman kan tujuan dari Adlan kan baik, membuat orang sadar gitu. Tujuannya Iya, kan baik. Gitu. Keren sih. Keren menurut gua. Kalau ceweknya siapa, Yan? Aduh, kalau ceweknya gua nggak tahu dah. Kan gua nggak kenal sama ceweknya. Gak ada, Yan? Paling kagak ada. Ustazah Prita. Ustazah siapa tuh yang belum meladis? Enggak lah. Iya, nih. Yan. Enggak. Enggak, kagak ada. Ya, apa? Oh. Ada. Enggak ada deh. Enggak ada. Sebutin aja, yaudah. Cewek di angkatan deh, jangan di kelas deh. Yang lu kagumin siapa? Kagak ada. Belum kali, belum nemu ya. Bukan belum, memang kagak ada. Wih. Ya kan soalnya orang gue kagak tahu. Maksudnya gue tuh nggak kenal spesifikasinya gitu loh. Gue nggak berani berbicara kalau misalkan gue nggak tahu tentang faktanya. Ya ngerti gue. Yan, lu masih sering main futsal nggak sih, Yan? Sekarang semenjak pandemi nih? Masih. Cuman gue main futsalnya bareng teman-teman SD gue, teman SD sama orang-orang pasar. Setiap minggu? Seminggu sekali ya. Sama berarti. Gue juga gitu sih modelnya. Menurut gue pribadi. Lah gue nggak nanya. Menurut gue pribadi ya, olahraga semenjak PSBB tuh anjir kerasa banget nikmatnya, tau nggak, Yan? Soalnya kita di dalam rumah mulu. Olahraga apa? Olahraga semenjak PSBB olahraga nih. Malam. Apa? Olahraga semenjak PSBB nih. PSBB. Semenjak PSBB nih. Kerasa nikmat banget tau, Yan. Apalagi bareng teman-teman gitu ya. Kata gue biasa aja kata gue. Oh. Kok Anda kasar ya? Aduh, lucu banget sih, Yan. Ya kan itu menurut pendapat lu, menurut pendapat gue enggak. Gitu. Tapi lu di Bekasi kan? Pas PSBB dibuka pisan gitu, Yan. Tempat futsal nggak ditutup gitu? Kagak ada yang nutup. Kalau di Bekasi tuh barbar anjir. Nggak barbar sih. Emang ngeyel orang-orangnya. Nggak kayak di Bandung kan. Kalau di Bandung
emang bener-bener patuh gitu loh. Oh, di Bekasi enggak ngil. Seriusan, Yan? Di rumah ini, iya di pasar gua nih ya. Menurut gua apa sih? Nih, gua di pasar itu selama gua dagang malam-malam banyak kerumunan orang. Gua kagak pernah pakai masker sama sekali. Terus? Buktinya apa? Bukannya gua nantangin apa ya? Buktinya gua ya masih alhamdulillah masih sehat-sehat aja, masih bisa kuliah. Menurut gua ya corona nggak ada. emang bener nggak ada nih. Iya. Lu nggak usah percaya corona ada dah. Agak jelas sih gue tuh orang-orang nyari duit doang yang nggak halal. Iya sih. Tapi semenjak corona bapak lu dagang tempe jadi berpengaruh nggak, Yan? Kalau pengaruh ada sih pengaruh, penurunannya 20% lah. Seriusan? Nah, iya penurunan 20%. Nah, cuman karena sekarang apa sih? Kalau sekarang ya lagi musim-musimnya hujan ya, musim hujan. Terus kan pada banjir tuh ya. Nah, ada peningkatan dagang. Ada kali naik jadi 40% lah ada. Jadi lakunya tuh lebih cepet gitu loh. Ya berarti balance dong, Kadang-kadang imbang ya. kurang gitu. Iya. Ya, masih seimbang tapi alhamdulillah. Iya. Gue tuh waktu SD main-main ke pabrik tempe loh, Yan. Seriusan, gue suruh study di sana sama guru SD gue. Gue ngeliat sendiri gimana cara tempe dibuat. Tapi memang sih gue akuin tempe tuh paling cepet banget laris ya, Yan. Yan, kasih alasan dong, Yan, kenapa tempe cepet banget laris, Yan? Kenapa? Kenapa tempe selalu laris? Kenapa tempe selalu laris di pasar gitu? Kenapa tempe selalu laris? Apa sih? Menurut gue tempe itu suatu makanan yang murah tapi bergizi gitu. Dan banyak disenangin sama orang. Kan ya rata-rata kan tempe itu yang jualan kan emang orang-orang kebanyakan ya dominan itu kebanyakan orang-orang Jawa gitu. Dan nah sedangkan di orang-orang Jawa kan itu tersebar di mana-mana gitu. Jadi menurut gua kayak laris gitulah. Jadi banyak pembeli juga dari sesama orang-orang Jawa gitu. Sedangkan orang-orang lain juga itu pada ikutan merasakan kenikmatannya gitu loh. Apalagi kayak tempe mendoan gitu. Iya, enak banget sih soalnya. Soalnya enak banget, gak bohong. Tempe tuh enak, murah, bergizi kan. Gitu soalnya. Masa? Iya cuy. Kan protein. Daripada makan makanan yang dari SMP gue, Yan. Gue dari SMP kalau ke warung ya gorengan. Gorengan tempe, bawang gitu-gitu mulu. Enak sih. Yan, iya. Gue mau tanya lagi nih ya. Ya. Tapi iya, gimana? Lu mesti serius dan lu mesti jawab dengan setulus hati lu nih ya. Lah emang gue dari tadi jawabnya serius. Ya udah nih. Ini hati gue sedang berdebar ini. Gue jawabnya pakai hati. Yan, titik terendah lu itu pada saat kapan dan mengapa? Titik terendah gue berarti ini masuk ke mellow nih ya? Iya dong, ceritanya gitu. Genre mellow. Iya. Titik terendah gue tuh waktu dibully pas di pondok. Dibully gue. Sedangkan gue di situ tuh di pondok, gue di keluarga gue orang pertama kali yang masuk pondok pesantren. Dan gue nggak punya dan nggak kenal siapa-siapa di sana. Terus di situ gue dibully. Itu titik terendah gue. Sampai sekarang masih dendam? Kalau dendam sih apa sih menurut gue? Iya sih masih dendam, maksudnya kok gue dulu kayak gini, cuman gue pengen ngebalas, tapi gue nggak ngebales dianya, gue pengen ngebalas anak dianya ya. Ngeri, seriusan Yan? Biar 2 kali lipat ngerasanya gitu. Oh iya ngerti gue. Tapi ada keinginan buat maafin gak, Yan? Keinginan maafin ya?
Ada sih, cuman ya sekarang udah biasa-biasa aja. Mungkin kalau pas dulu itu tuh ya masih bocah kan, masih seneng hujat-hujatan gitu. Ah, maafin sih, tapi gue mah alhamdulillahnya gue orangnya pemaaf dan Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kedua, titik tersemangat dalam hidup lu itu ketika apa? Dan lu sedang di masa apa? apa ya, titik 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 semangat gue itu di ini, pas gue waktu pas kibra tuh, capaska. Mm-mm. Soalnya di situ tuh gue ngerasa diri gue masih bisa bermanfaat gitu buat orang lain. Soalnya kan soalnya tuh dulu gue tuh insecure gitu, dan gue kan emang sempat jadi bahan bulian gitu, jadi kayak kagak pede gitu mau ngelakuin apa gitu. Nah cuman pas gue di capaska pas kibra, gue merasa diri gue bangkit gitu, dan orang-orang yang ngerendahin gue kayak berarti yang ada gitu. Oh. Gitu. Lu prestasi tertinggi di Capaska ngapain sih? Prestasi ya, kalau di capaska apa sih, Atau momen dah? gue jadi danton paling sama uh, apa ya paling momennya itu pas orang tua gue nyaksiin langsung di lapangan. Kan dulu kan pas lu tahu sendiri kan pondok gue, kalau misalkan ngadain upacara gitu ya begitulah, maksudnya lu tahu sendiri. Nah di situ tuh dilihat sama ribuan orang gitu, dan orang tua gue juga nyaksiin gitu. Itu yang bener-bener merasa diri gue tuh, wah ternyata gue punya potensi gitu kok. Seru juga lo Yan. Yan, tapi ngomong-ngomong soal dibully, gue waktu SMP dibully sama kakak kelas loh. Dan pada saat lulus, kakak kelasnya gak berani balik Yan. Gak berani balik ke sekolah. Ya karena mungkin takut diituin nama gue kali ya. Cuman bener kata lu sih. Bener kata lu sih Yan. Apa kata gue? Itu yang dendam tuh. Susah maafinnya, dari banget dendam kayak gitu tuh. Ngerusak hati banget itu Yan. Sampai sekarang nih ya. Iyalah bener. Gua nggak tahu bisa maafin atau enggak Yan. Karena jatuhnya mereka emang sih. Jatuhnya mereka, bro ini hidup gua, lu ngapain giniin gua gitu. Psikisnya kena enggak sih Yan menurut lu pribadian kalau digituin Yan? Sedih gue jadinya. Lu keringetan kan? Kenalah tentu. Kena tentu untuk masalah psikis. Siapa sih yang dibully psikis yang nggak kena? Sekuat-kuatnya orang, sekuat-kuat mentalnya orang juga pasti bakal ngerasa, ih kok gini banget sih hidup gua gitu. Jadi cerita-cerita banyak orang. Menurut survei yang gua lihat dari hasil menonton video, ada yang pernah cerita tentang pembulian gitu. Ya pasti kena banget gitu. Cuman gue tuh makanya gue bilang gue kagum sama Adlan. dia nggak cuman badannya doang yang gede, tapi psikisnya juga mentalnya juga gede. Iya sih, kalau dipikir-pikir lebih objektif bener sih, si Adlan hebat kalau dihitung-hitung daripada sama kita-kitaan ya. Soalnya gue kayaknya kalau ketemu sama kakak kelas yang ngebully gue dulu ya, kayaknya udah gue geplakin kayaknya. Tapi nauzubillah min zalik. Semoga gue tetap sabar, semoga gue tetap dalam jalan yang benar gitu ya. Paling gue cuekin sih, normanya paling itu. Paling gue cuekin, gue nggak anggap ada tuh orang. Paling gitu sih. Sampai sekarang gue tandain loh orangnya siapa Yan. Gue tandain loh, demi Allah Yan. Gue tuh dulu kenapa maksudnya pernah jadi korban bully ya. Mereka tuh ngebulinya bareng-bareng, dan di pondok gue nih ya, nggak di pondok gue doang sih, kebanyakan di pondok-pondok itu kan main geng-gengan gitu ya. Nah sedangkan gue tuh emang udah komitmen gue nggak bakal mau masuk geng-gengan gitu. Soalnya apa sih, yang namanya di pondok kan emang kita bareng-bareng gitu ya, satu angkatan.
buat kedepannya juga bareng-bareng selama 6 tahun gitu. Menurut gue mikir gitu, bukan buat 6 tahun doang, tapi kedepannya juga setelah lulus kan pasti kita bakal keinget lah masa-masa itu. Jadinya gue kayak nggak mau geng-gengan. Gue ngerasanya kayak ada apa sih, kayak kecemburuan sosial gitulah. Banyak sih yang cerita ke gue, lu merasa nggak sih kalau ada geng-gengan gini gitu, bakal berakibat apa gitu. Dan setelah gue tanya banyak orang emang gitu di pondok gue. Nah, mereka tuh ngebulinya ramean. Jadi pas gue balas itu kan gue sendiri. Nah, mereka ngebalasnya ramean. Jadinya gimana gue nggak apa kagak jadi cupu gitu ya. Maksudnya cupu dalam hal hujat-hujatan gitu. Karena gue sendiri, sedangkan gue kagak kenal sampai siapa di situ. Nah, Yan, momen dibully apa yang bikin lu ngerasa kesel, Yan? Diapain emang lu? Apa ya? Pas itu, oh iya, apa sih gue lupa anjir. Oh, pas gue main bola. Pas gue main bola tuh. Kan jadi gue di situ kan posisinya baru naik tingkat ya. Baru naik tingkat. Terus habis itu gue pas naik tingkat itu langsung dijadiin kapten sama pelatih gitu. Si Ajrul, tau lah Ajrul gitu, di kenaikan tingkat gitu. Nah, sedangkan gimana sih orang-orang kayak pada syirik gitu loh. Terus? Nah, terus pokoknya setiap gue ngelakuin kesalahan gue langsung diejek. Lu gimana sih, nyundul aja nggak bisa. Contohnya kayak nyundul bola gitu. Kan gue kalau misalkan nyundul kan pasti tuh suka ke belakang gitu anjir, banyak ke depan. Gitu. Terus? Iya. Terus ya gitu. Jadi setiap gue ngelakuin kesalahan dalam permainan gue langsung diomongin gitu. Terus bukan itu doang. Masalah apa sih ya? Gue lupa anjir. Lupa deh gue. Kalau gue sih itu, Yan, bukan pas dibulinya doang. Momen paling puncak kesannya itu pas barang yang gue udah tabung gitu, terus kebeli, dicolong, Yan. Kesel banget gue. Nah, Kalau gue pas inget gue kalau tuh itu mah ya Allah. Kalau itu mah gue ngerasain banget, itu mah biasa sih kalau buat gue. enggak, kalau gue gak bisa nerima. Masih inget gue kalau nggak salah jersey Prancis yang nyolongnya tuh pura-pura baik segala macam. Pas udah lulus temen gue ngomong, dan baju lu hilang ya. Iya, yang mana? Yang gini. Itu lo yang nyolong si A. Oh alah, gue bilang. Sampai sekarang dia gak berani ketemu gue, Yan. Gak tahu kenapa ya. Mungkin takut diapain sama gue. Cuman emang kesel banget sih jatuhnya, Yan. Iya. Gak tahu bisa hilang atau enggak di otak. Iya sih, emang kalau barang kita yang dimaling itu emang kesel. Apalagi gue punya pengalaman ya, dan sama kakak kelas gue. Kan kalau di asrama kan ada yang namanya itu santri penjaga asrama gitulah, kayak SPA gitu namanya. Nah, jadi dulu kan gue masih junior kan, masih ke masjid gitu ya. Nah, di orang-orang yang ngejaga asrama ini tuh menyalahgunakan. Jadi gue tuh posisinya baru dikirim paket satu koper tuh ya. Nah, terus habis itu sama baju seragam gue habis gue cuci gitu kan, soalnya gue gak sempat nge-laundry gara-gara gue males nurunin, dan gue akhirnya nyuci sendiri gitu. Dan itu gue jemur tuh malamnya gue jemur. Nah, pas gue pulang dari masjid, koper gue dirobek anjir. Koper gue dirobek, diambil semua makanan, duit, terus sama seragam gue diambil, sedangkan posisinya besok mau ulangan. Dan tapi yang malingnya ketahuan gak malu? Sebenarnya ketahuan, cuman kan namanya sama abang kelas gimana sih, kurang berani lah buat ngomong gitu. Iya. Kalau gue mah datengin gue pukulin, bang, saya seriusan, gak bohong. Iya, kan soalnya kan di situ tuh pokoknya kalau di pondok tuh mainnya ramean anjir, senior junior. Beda kayak lu SMK kan? SMA gue swasta.
Oh SMA, iya maksudnya beda lah kayak SMA, SMK gitu. Kan kalau SMA, SMK kan musuhnya tuh sama sekolah lain ya, Iya, ya model-modelnya kan? gitu, model-modelnya gitu. Musuh-musuh. Iya, tuh sama sama sekolah lain. Nah kalau di pondok tuh rata-rata adik kelas sama abang kelas gitu musuhan. Iya sih. Yan, Uh-uh. gak kerasa Yan udah mau sejam Yan. Emang iya sih emang. Lu kasih pesan-pesan dong buat yang ngedenger ini nih. Jalanin hidup apa yang lu mau, tinggalin suatu hal yang negatif. Oke teman-teman, podcast sudah berlangsung selama 50 menit lebih. Ian juga udah ngasih. Walaupun kagak jelas, ya kita tetap fun aja. iyalah kita fun-fun aja lah. Tadinya gua mau bikin kerangka itu tau Yan, mau bikin kerangka pembicaraan. Kalau gua ngebahas cita-cita sama lu, ternyata lu enjoy dulu untuk sementara ini. Jadi ya udahlah kita ngalor ngidul aja, gak apa-apa lah. Makasih teman-teman buat yang udah mau dengerin. Makasih banget juga buat Mulkiansah. Semoga hari-harinya diberkahi, diampuni dosanya. Mulkiansa Asidik. Lu siapa sih namanya? Gue gak tahu. Nama gue Mulkiansah Asidik. Oh ya, terima kasih kepada Mulkiansah Asidik telah mau diajak join. Walaupun pembicaranya sangat seru dan bermanfaat. Makasih banget Yan. Thank you Yan. Assalamualaikum.